nikah, saya selalu mengatakan sumber konflik di berbagai negara di seluruh dunia ini karena memang umat manusia rajin membuat tembok tapi lalai membangun jembatan. Jadi tembok nikah bangun, rajin nikah. Si agama tembok, urusan suku tembok, gede ada. NU di sini menjadi jembatan itu. Jadi saya sampai hari ini masih makan gaji buta, Bapak Ibu sekalian. Saya menjadi legal advisor, jadi penasehat resmi pemerintahan Somalia. Pemerintah Somalia ini kebingungan sendiri hari ini. Kenapa? Satu negara itu pahamnya Wahabi semua, Pak. Situng negara ini ke Wahabi saja. Pula kalau kalian tidak mau gaji suruh, apa jangan nak selain apa dulu. Kalau saya masuk ke masjidnya pemberontak, saya bisa jadi ditembak oleh pasukan pemerintah. Kalau saya masuk ke masjidnya pemerintah, saya bisa ditembak oleh pasukan pemberontak. Jadi sholat nikah harus beringsang, tak bisa hosok. Jadi menabi sholat nikah, saya jogi luar nikah 12 sore, tentara. Nah itu betapa tidak enaknya tinggal di negara seperti itu. Padahal satu negara itu pahamnya sama. Semua ulamanya lulusan Madinah atau Mekah. Sesaja ulama. Situng negara ini sepakat ngaramaki musik. Situng negara sepakat ngaramaki rokok. Situng negara ini sepakat ngaramaki orang Kristen, orang non Islam untuk beribadah. Tak kira. Orang Kristen pokok bisa odi tapi tak bisa ibadah. Ini kan yang Somalia, satu negara sepakat. Semua hukum-hukumnya mengacu kepada hukum Wahabi Salafi. Tapi perangnya tak ringan kan tos mangkin, salah ngebom, patah ngebom. Berin nang Pakistan nih, masjid polisi ya bom, masjid polisi. Saya ngebom polisi juga. Nah ini negara orang nih. Nang Somalia ini sampai semakin nih setiap konferensi lebar Zoom nggak bisa. Saya selalu mengatakan dua hal yang harus kalian lakukan untuk menyelesaikan semua persoalan ini. Satu, kalian harus membuat falsafah dasar negara seperti di negara kami yang bernama Pancasila. Yang kedua, kalian harus membuat organisasi keagamaan yang bisa membangun jembatan-jembatan di antara segala perbedaan itu, seperti di negara kami yang bernama Nahdlatul Ulama. Ini usul gula. Anapa gula ngocak makan gaji buta? Setiap rapat usul ketika melolong. Dan mereka bilang saya tidak bisa melaksanakan itu. Kenapa? Karena kami tidak siap hidup berdampingan dengan siapapun yang berbeda. Bukan hanya mereka disatukan oleh agama, mereka disatukan oleh manhaj, mereka disatukan oleh madhab, mereka disatukan oleh jihad, tapi mereka tidak bisa disatukan oleh kepentingan-kepentingan politik. Setiap perang kantor semakin nikah, kelompok teroris yang bernama Al-Shabaab dan pemerintah resmi Somalia. Al-Shabaab didukung oleh Arab Saudi, pemerintah didukung Qatar. Jadi pada Islam apa? Sedajanya pada Islam. Nang Sudan mangke pada Islam masih perang. Nang Burkina Faso pada Islam. Niger pada Islam. Gara-gara apa mereka berperang? Padahal sesama Muslim. Karena beda orientasi politik. Nah nikah anak pakulami ngocak toreh majukan bangsa ini, majukan Islam ini, majukan Nahdlatul Ulama ini dengan ilmu pengetahuan. Karena kalau menggunakan narasi-narasi dan bejana politik kita gagal total, Pak. Orang Islam ini kan mana politik. Ini kan nih, seahli ini pu YouTube, tempu YouTube pula. Saya tidak pernah segan mengatakan bahwa DNA-nya Islam itu bukan politik. DNA-nya Islam itu adalah rahmat dan akhlak. Tidak boleh. Ketika umat Islam berkenalan dengan politik, umat Islam akan saling bunuh sesama orang Islam, saling mengkafirkan sesama orang Islam, dan saling berperang sesama orang Islam. Sejarah nih kawan.
Sayyidina Utsman ibnu Affan nikahi paten pada Islam. Nah, sepaten mereka Islam juga. Ragaran apa? Politik. Sematen Sayyidina Ali nikah asmaipun Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi nikah pada ngako Islamah pada orang Islamah hafal Quran 30 juz. Ragaran apa? Politik. Somusuhan antara Sunni dengan Syiah 1400 tahun lebih kan kos mangken nikah. Ragaran apa? Politik. Semak sing racon Sayyidina Hasan, seapantai Sayyidina Husain pada Islam apa? Ragaran apa? Politik. Perang Jamal, perang Siffin, toreh, perang apa boleh? Perang Hurrah, perang Zab, perang Nahrawan, nikah perang pada Islam. Maten atau senebu pada Islam ragara politik. Nah nih, jadi mangken nikah orang Islam tetiin maina orang Barat pak. Dibuat Al-Qaeda, dibuat ISIS, dibuat Boko Haram, dibuat Laskar At-Taibah, dibuat Al-Shabaab, dibuat Hasan Turabi, dibuat Jabatun Nusroh, nikah organisasi-organisasi teror yang diciptakan oleh Barat dan korbannya orang Islam. Soalnya warning pak, bu, orang Barat nikah, kalau mana orang Islam nikah berpolitik. Beni orang Islam nikah tak kini nggak politik, silahkan berpolitik, kawal produk politik, tapi jangan sampai mengumbar kebencian gara-gara politik, menyebabkan perpecahan gara-gara politik, jangan saling perngapera gara-gara politik. Tak kini 2014 nih pemilu nih, 2014 pemilu, 2019 pemilu, aduh nih karen Islam pun patang kaperaki, jangan boleh pada situng agama pada yang Islam lagi ini adalah gara-gara politik. 1321 perceraian dari 2 kali pemilu itu gara-gara beda pilihan politik. Nikah 1.300 selekor orang yang telah gara-gara pilih politik. Bini milih Jokowi, laki milih Prabowo, atelah. Jangan boleh urusan iman, urusan ranjang besar. Nah ini itu dahsyatnya dampak-dampak politik ketika politik itu dibawa ke ranah-ranah keimanan. Politik ini kebenih akidah pak, ada hubungan sama keimanan. Tak ada hubungan. Politik ini kepake soal ijtima, kesepakatan. Tidak percaya panjenengan. Oh mulok malaria kaper ben. Ngomong nih kan, ada hubungan apa? Siasat itu adalah fikih, bukan akidah. Pengiran tak peduli pak politik, bu, tak pengiran ini saya bejati alam nih, empun lah kontrol alam, secek kontrolan itu pengiran tak, manusia saya perlu politik nih bang. Nah oleh karena itu bapak ibu sekalian, yang ingin saya katakan adalah mengapa Pancasila ini menjadi penting dan mengapa orang-orang Wahabi ini mengharamkan Pancasila, karena mereka tahu kalau Pancasila ini tumbang, maka mereka akan dengan mudahnya bisa menguasai Indonesia. Dan kalau ingin menumbangkan Pancasila, maka yang harus ditumbangkan lebih dulu adalah Nahdlatul Ulama. Ini yang harus kita sadari. Jadi mangken nih Pak, umat Islam, wabil khusus orang-orang NU nikah dipecah belah hari ini. Beda NU garis lurus, beda NU garis miring, nana berana pokok. Urusan politik tidak nikah, makin nikah tak kerja saja orang. Ragara nikah terpecah belah. Ada juga yang menggunakan oknum-oknum habaib memecah belah NU. Asal-pesode kiai NU banyak. Karena kalau NU terpecah belah dan NU kemudian tumbang, mereka akan dengan mudahnya bisa menumbangkan Pancasila dan menguasai Indonesia. Nah, ini kan. Jadi mereka mengharamkan Pancasila bukan tanpa sebab. Padahal Pancasila nikah hasil rumusan para ulama, termasuk ulama-ulama NU. Dasarnya dari mana? Walakin ulama rokok jaga tumpah langsung aku bayi Pancasila. Tidak ada. Ada sanadnya. Pancasila ini dirumuskan berdasarkan konsep seorang pemikir Islam abad ke-14, asmaipun Ibnu Khaldun. Nulis dalam kitab Al-Muqaddimah dikatakan bahwa suatu negara
akan terus berdiri kokoh apabila mengikat semua perbedaan di dalam satu negara itu dengan satu konsep kesepakatan bersama yang disebut oleh Ibnu Khaldun dengan al-asobiyah. Jadi cepon Ibnu Khaldun, negara je kempang robu manabih tidak bisa menyepakati kesepakatan itu. Otaba ada orang yang ingin mengkhianati kesepakatan itu, maka negara itu akan ambruk entah secara cepat atau secara lambat. Ini kecegah guna Ibnu Khaldun neng al-Muqaddimah. Tapi dari Kadimah Ibnu Khaldun ini merumuskan al-asobiyah dari Kanjeng Nabi, dari Rasulullah ketika menguasai Madinah. Apa yang dilakukan oleh Nabi ketika hijrah di Madinah yang pertama kali? Mendamaikan dua suku yang sudah bertahun-tahun bermusuhan, suku Aus dan suku Hazrat. Iparingin situng ketua sareng Kanjeng Nabi. Jadi dua suku yang selalu bermusuhan ini dilebur menjadi satu dan kemudian diberikan satu ketua yang saling silih berganti. Yang kedua adalah Rasulullah mendamaikan orang Kristen dan orang Yahudi. Yang ketiga adalah Rasulullah mendamaikan pendatang dan pribumi yang kemudian kita kenal dengan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Semua orang yang berbeda yang tadinya bertikai dan bermusuhan ini diikat oleh satu kesepakatan bersama yang bernama Piagam Madinah. Inilah yang dimaksud oleh Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah sebagai al-asobiyah. Kalau negara dalam satu negara yang berbeda-beda tidak berikat dalam satu kesepakatan bersama, maka negara itu akan terpecah belah dan selalu terlibat dalam pertikaian. Ini kata Ibnu Khaldun. Contoh dari Ibnu Khaldun dengan Al-Muqaddimah nikah negara Maghrib, semakin Maroko, Sudan apa nih. Lihatlah negara-negara Maghrib itu, cekon Ibnu Khaldun dengan Al-Muqaddimah. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah bisa bersepakat menjadi satu negara karena isinya adalah orang-orang Khawarij. Jadi Ibnu Khaldun ini pertama kali mendefinisikan Khawarij sebagai orang-orang yang berusaha mengkhianati negaranya sendiri. Jadi mana bikula mangken da orang-orang Ikhwanul Muslimin, da Hizbut Tahrir, da orang Wahabi ngucap nikah Khawarij pula berdasarkan dari ijtihadnya dari Ibnu Khaldun. Cepon Ibnu Khaldun, orang-orang yang berkhianat terhadap negaranya sendiri itu adalah kelompok Khawarij. Dan ini dipertegas oleh seorang ilmuwan Islam asmaipun Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari, nulis kitab Al-Mujalasah wa Jahirul Ilmi. Cepon Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari secek becek manusia dia adalah orang yang mati-matian membela bangsanya sendiri. Secek becek manusia, orang yang punya tataran moral tertinggi adalah orang yang mati-matian membela negaranya sendiri. Ini Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari. Orang yang membela agamanya bukan pada tataran moral tertinggi. Cepon Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari. Kenapa? Maslahatnya hanya dirasakan oleh dirinya sendiri dan hanya di kalangan pemeluk agama itu saja. Tapi menabi berjuang untuk negara, seluruh negara, maka maslahatnya dirasakan oleh orang seluruh negara itu. Makanya Cepon Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari, pejuang bangsa dan pejuang negara itu adalah orang yang tingkatan pahalanya paling tinggi. Ini kegencer paling raja Cepon Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari. Napa boleh orang Islam empon nikah insyaallah swarga. Nikah Cepon Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari. Konsep bela negara yang dilakukan oleh Ahmad Ad-Dinawari ini diambil oleh orang Eropa menjadi satu teori tentang bela negara yang disebut dengan Verfassungspatriotismus. Diambil pemikiran Islam ini oleh seorang ahli filsuf Jerman bernama Jürgen Habermas. Teorinya Ibnu Khaldun tentang kesepakatan bersama itu juga dikutip oleh perumus demokrasi modern asmaipun John Locke dan John Maynard. Jadi Pak, demokrasi napa nikah hasil rumusan dari pemikir-pemikir Islam. Jadi menapi mangken Wahabi nikah mengaramaki demokrasi, mengaramaki Pancasila.
nikah orang ngaji lah. Kita pun orang tebel. Ini jadi mana bisa sampai nikah peraki sarang ring wahabi nikah. Lah kalau kita pun tepes pak, esnya nikah ngaperakin, udah nikah melolo. Bid'ah, udah nikah. Terus, nah nih, makin Saudi sadar, ageng kelero, cepon Pangeran Muhammad bin Salman. Kalau Saudi terus memeluk ajaran Wahabi ini, maka Saudi akan menjadi negara paling primitif di dunia. Tetapi makin kali kebalik pak, orang Saudi terlalu pada di orang Indonesia banyak sih terlalu pada di Saudi. Li kebalik, dan hanya NU yang bertahan dengan begini. Rang-terangan baik pak, termasuk tretan segila boleh sebut kisah. Ini kan ampopet nyerempet Wahabi pak. Ampo abid agi juga nih kada tahlilan pak ada tiga lepes tepes nih gula pendidikan cungat cubunten cuma maksudnya gula toleh rangkul semuanya tunjukkan bahwa NU itu bisa mewujudkan Islam sebagai agama yang berbasis akhlakul karimah dan rahmatan lil alamin. Nih ketot cuna NU. Tetapi orang NU ini memang sudah dididik oleh para ulama, para muassis supaya tidak gelisah oleh keimanan orang lain, tak gelisah, tak peraki punten. Ini kan yang bagulan ini bakong nih. Sering tiba Wahabi mangken nikah melesetakin aswaja nikah aliran sesat warisan jahiliyah ya bu. Makin orang pakong nih kan peraki saja sering membagulan nih. Kita pun nembah makin dah gini mangki tapi ini tidak nikah. Seorang nikah lampon pak telasen tak tebang kibon. Tak bisa sekolah. Gula pakun nembah ada orang tapi ada acara gula pakun makai bila lah benar. Bahaya pak, bahaya. Ini ke teroris saya tangkap Densus ini rata-rata benih rata-rata 99% dari Wahabi pak. Boleh tanggung jawab. Kalau ada orang tidak terima dengan data ini, pertemukan dengan saya. Saya kerja di Densus dan saya pegang datanya. Dan saya bertemu langsung dengan teroris. Langsung dulu pak. Nah nikah, ibu-ibu sekalian, bapak, para masyayikh, paling penting dari NU hari ini adalah mari majukan dengan ilmu pengetahuan. Kita menjadi perekat dari berbagai ukhuwah, benih ukhuwah Islam yang meloloh, tapi juga ukhuwah dari segala perbedaan yang ada di diri kita. Mari kita kerjakan amanat yang diberikan oleh para muassis Nahdlatul Ulama. Ini penting sekali, karena bagaimanapun kalau kita gelisah oleh keimanan orang, kita tidak bisa hidup pak. Makin ini kenapa sih benicen pak? Tore kulis tanya, kenapa sih makin ini tadi terlibat dari kaper nih? Nikah. Makin lama ke santri nikah. Paling punten nikah sih nemu akibuto saya kedua kelas paling punten saya beri pabrik, saya beri filter nikah yang kaper nih. Tak bisa ngindar pak, tak bisa. Bapak ibu sekalian, NU kemudian menjadi sosok yang penting hari ini, yang memang betul-betul menjadi sasaran utama untuk dipecah belah. Toreh urusan politik nikah, toreh Pele hati nuraninya pakai. Siapa yang cocok? Pele pak. Tak usahnya lagi orang sepele tak pada. Sepenting memajukan NU, sepenting semak ada NU, sepenting esena tak benih orang Wahabi. Ini kasih penting. Sepenting esena benih orang yang memecah belah NU. Itu aja yang dipilih. Aduh, lesu pak di NU ini kan. Lesu, benar nggak? Saya dekat dengan Cak Imin, dekat. Saya bahkan sering memberikan ceramah seperti ini di rumahnya. Saya juga dekat dengan Ganjar. Saya juga sering ngisi di kantornya Gerindra. Semuanya dekat. Tapi tolong perhatikan pidatonya Menteri Agama yang kemarin. Jangan pilih siapapun yang pernah memecah belah umat Islam. Oke. Jangan pilih siapapun yang pernah memecah belah Nahdlatul Ulama. Dua itu saja. Silakan simpulkan sendiri. Anti intoleran. Kampanye lagi, enten tak kampanye udah. Nikah NU tetap harga mati selain NKRI. Kula benih pengurus PBNU pak. Kula tak gaji sarang NU. Wallahi punten. Kula tak kok pak. Wah hari yang lo angar-angar. Kula nih kan nih, periksa nih deh.
de tidak muflis. Periksa nih. Syarat kula hadir ke kantor situng. Terus jet kula tepat. Se nomor 2 kula tak terima honor kula. Tak koron kula. Periksa nih udah apa saya rasa saya teman undang kula teman terima honor. Punten. Tak koron kula. Lo kok bisa gitu? Lu orang ni kau di ni kai je kesaran pangeran. Engki pande pak kebetulan ki mate mari apa? Pun lah jalan ni kula ni kadang-kadang Gus sampean kalau di TV saya pikir tinggi besar. Oh iya karena kalau di TV itu kelihatan separuh. Stokil. Jadi stokil ni kasi pande ke bener kula ni. Nah nikah, tinggal kula lempo nikah, ki ngamangakan, pakai kula oding ki dah nikah, ada ampun bu, ki kula deng ancaman raja ancaman kula, semakin kula banyak, nikah ajudan kula yang terangan ikawal kaman nikah kula cerita kula kawal, beda anggota singarang se ngawal kula, semakin kula nikah cek banyak. Bani pun cuma dari Wahabi melolo, bani pun cuma dari teroris melolo. Saya ngancam kula dari kalangan NU juga banyak. Kula beri ketuan salah dari si Dogiri, kula sepora langsung. Ada maksud kula nyalakin si Dogiri, maksud kula terlempas situ, tak langkong menabi pada si alumni si Dogiri, terlempas situ. Oh, numa tak baca kula kelero, tapi kula langsung nggak sepora. Lain nikah, kula kelero nak kula. Bada video beredar kula itu kanin sarang kemuk tafi. Guru kula TV dari Temangan, Putra Naki Abdullah. Kula menabi sarang guru pak cek boleh kini tukane. Maki pakai paten, pakai korjau paten, kula kitrem. Iki menabi paten ki makin dimen pak. Anakku lagi ini kene. Anakku lagi sekolah. Nah nikah. Iki dan kula lastare apa ki sarang kemu tafi. Kita ada kenapa? Cek guru sarang santri. Rajin ke muktafi ni kepenakan gula, penakan rajin ke muktafi. Nah nikah ketika gula tak ada maksud napa boleh untuk memecah belah NU ni kakek keleruan gula mana cereng gula benar ini kalau lakon acara makat ini kadang-kadang leles sofisan gila bibir ni kadang-kadang selit. Nah, tapi kula nyon seorang de menabi beda alumni Sidogiri atau beda para masyayikh ng pondok pesantren Sidogiri atas kekeliruan itu. Nah, ragarani ke kula makin banyak sengancam. Tapi tinggal ni kau urusan gula. Benih gula tokar, buru nah pecang gula. Menabi tang-tang tokar gula buru gula repot huruf takoan bah. Nah, tapi gini kesawas tak langkong nika lesiang dan kula lakuna de gerse. Du malam de Probolinggo, lanjut de Pesuruan, terus lanjut de Banyumas, de Majenang Cilacap, begitu terus. Bunga aku ni ketung-tuntung. Engki, ni ser kula kadang. Kita pe harus betah. Mana kita betah minta telakunku jalan. Nah nikah. Terus deki insyaallah tanggal 12 ni kan Ketapang nang aing celep de ke ayat. Nang Ketapang ya. Tanggal 17 beda call. Terus tanggal 14 nikah neng Banten, 16 neng Jambi, terus nikah. Ah nikah, mungkin bila nikah di gula, atar poter tay bangki gak kamen. Jadi tak langkong menabitan gula tak bisa ditabit. Ki sepora salah lomot telepon dan para sepo, para masyayikh, para kiai, para habaib. Tak langkong telat gula sekalian lagi sepora. Muka-muka panika bisa tetia maslahat dan kondisi fakir ilmu panika dan juga muka-muka tetia maslahat sejenak ng majlis kadintoh. Akhiran ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi